Halo, perkenalkan saya Laurentius Dani Randagraha dengan NIM 182241107. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah II 2240 Sistem Multimedia, yaitu mengenai implementasi watermarking menggunakan algoritma DCT dan juga Coach&Zhao. Pertama, kita akan masuk ke spesifikasi tugas. Objektif utama dari proyek ini itu adalah untuk melindungi hak cipta citra digital dengan menyisipkan identitas pemilik secara tidak kasat mata atau imperceptible di dalam domain frekuensi. Metode yang digunakan adalah Discrete Cosine Transform atau DCT dengan algoritma Coach&Zhao, di mana penyisipan dilakukan khusus pada koefisien frekuensi menengah atau mid frekuensi. Untuk payloadnya, saya menggunakan data string nama saya sendiri, yaitu Laurentius Dani Randagraha, yang nantinya akan dikonversi ke dalam deretan bit biner. Sementara untuk host image-nya, saya menggunakan foto wajah asli saya berukuran 512 dikali 512 pixel yang telah melalui pra-pemrosesan menjadi citra grayscale 8 bit. Lalu bagaimana dengan dasar konsep algoritma ini bekerja? Pertama, transformasi DCT ini akan mengubah citra dari domain spasial atau nilai pixel biasa menjadi domain frekuensi, di mana citra akan dibagi-bagi menjadi makroblok berukuran 8 kali 8 pixel. Lalu mengapa kita memilih area mid-band atau frekuensi yang di tengah ini? Berdasarkan studi Human Visual System atau HVS, mata manusia itu sangat sensitif terhadap perubahan pada frekuensi yang rendah. Sehingga kalau diubah gambar itu akan kelihatan cacat. Di sisi lain, komponen frekuensi tinggi itu sangat rentan hilang apabila gambar mengalami kompresi, lossy atau JPEG. Oleh karena itu, area midband ini adalah titik yang paling aman untuk menyematkan watermark. Algoritma Coach&Zhao ini akan memanipulasi hubungan nilai dari triplet koefisien secara pseudo acak pada area midband ini, yang kita sebut C1, C2, dan juga C3. Aturannya adalah jika kita ingin menyisipkan bit 1, nilai koefisien C3 direkayasa agar menjadi yang terkecil di antara ketiganya. Sebaliknya, untuk menyisipkan bit 0, nilai C3 itu dipaksa menjadi yang terbesar. Jika kondisi awalnya tidak sesuai, kita lakukan aksi rekayasa nilai berdasarkan nilai threshold tertentu. Berikut adalah implementasi kode Python yang saya jalankan di Google Colab untuk proses embedding-nya. Alurnya itu dimulai dari melakukan partisi gambar menjadi blok 8 dikali 8. Pada tiap blok, fungsi CV2DCT yang bisa Anda lihat di ujung kanan bawah itu dipanggil untuk melakukan transformasi. Di sini saya menetapkan triplet koordinat midband pada posisi 4,5, 5,4, dan 5,5. Itu bisa Anda lihat di gambar pertama yang di paling bawah itu. Kode ini tuh memeriksa bit payload. Jika bit bersatu-satu, maka nilai koefisien di posisi C3 itu akan diturunkan secara paksa menggunakan rumus min V1, V2 dikurangi threshold. Dan jika bit bernilai 0, nilai C3 itu akan dinaikkan lewat fungsi max V1, V2 ditambah dengan thresholdnya. Setelah itu, blok akan dikembalikan ke domain spasial menggunakan inverse DCT, atau di Python ini menggunakan library CV2 IDCT. Oke, selanjutnya adalah proses ekstraksi watermark. Keunggulan utama dari metode ini adalah sifatnya yang merupakan blind extraction, yang berarti proses penarikan data tidak membutuhkan citra asli sama sekali. Citra hasil watermark ini tuh dibaca
dipecah kembali ke blok 8x8 dan di-DCT-kan. Kita akan mengambil nilai pada triplet koordinat yang sama persis seperti saat embedding. Logika pembacaannya itu sangat sederhana. Program cukup mengecek apakah nilai V3 itu kurang dari V1 dan juga V3 itu kurang dari V2. Jika ya, maka bit tersebut akan diterjemahkan sebagai bit 1. Jika tidak, maka diterjemahkan sebagai bit 0. Kumpulan bit binar ini kemudian dikonversi kembali menggunakan fungsi bits to string untuk merekonstruksi teks nama asli, yaitu nama saya sendiri, yaitu Laurentius Daniel Nugraha. Oke, berikut adalah bagian hasil eksekusi dan evaluasi kualitas dari program yang telah dijalankan. String nama saya, yaitu Laurentius Daniel Nugraha, memiliki panjang 27 karakter, yang menghasilkan total 216 bit biner. Artinya program itu sukses memodifikasi tepat 206 blok yang dari total 4096 blok yang tersedia pada Citra. Pola bit ini tuh dapat kita lihat secara visual pada visual watermark, gambar visual watermark yang bisa Anda lihat, di mana kotak hitam putih hanya mengisi baris-baris atas blok kanvas. Jika kita bandingkan antara foto wajah asli dengan watermark result, secara visual keduanya terlihat identik dan tidak mengalami degradasi kualitas sama sekali. Hal ini tuh dibuktikan secara matematis melalui metrik evaluasi, yaitu nilai mean squared error atau MSE yang didapatkan sangat kecil, yaitu 0,34699693. Selain itu, nilai peak signal to noise ratio-nya atau PSNR-nya itu mencapai 52,69 desibel. Di dalam standar multimedia, nilai PSNR di atas 40 desibel ini dapat dikategorikan sebagai imperceptible atau tidak dapat dibedakan oleh mata manusia. Terakhir, log-nya itu menunjukkan bahwa proses ekstraksi itu berhasil 100%, identik menarik kembali data nama saya. Oke, dapat saya simpulkan, algoritma watermarking Koch dan Zhao ini tuh berbasis domain DCT. Ini tuh terbukti sukses dalam menyembunyikan informasi hak cipta pada citra wajah dengan kualitas transparansi visual yang lumayan baik. Sekian presentasi ujian akhir semester sistem multimedia dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.